Struktur teks deskripsi oleh Herni Nilawati, MTSN 1 Banyuwangi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga anak-anakku yang soleh dan soleha, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, mari kita belajar tentang struktur teks deskripsi. Adapun kompetensi dasarnya: 1. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah secara tertulis dan lisan dengan memerhatikan struktur kebahasaan baik lisan maupun tulis. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat 1. Merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. 2. Menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. 3. Menulis teks deskripsi dengan memerhatikan pilihan kata dan kelengkapan struktur. Berikut struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi. 2. Deskripsi bagian. 3. Simpulan atau kesan. Kita belajar tentang 1. Identifikasi. Identifikasi berisikan gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Di dalamnya mengandung kalimat definisi yang bercirikan menggunakan kata-kata merupakan, adalah, yaitu, ialah, disebut juga. Contoh, Kawah Ijen merupakan sebuah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Kawah ini terbentuk akibat proses letusan Gunung Ijen, membuat kawah itu dipenuhi air sehingga membentuk sebuah danau yang menakjubkan. Bagian kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi rincian terhadap objek. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, didengar, dan apa yang dirasakan berdasarkan pendapat penulis. Contoh, wisata Kawah Ijen ini masuk wilayah cagar alam yang terletak di wilayah Kecamatan Lecen, Kabupaten Banyuwangi, dan Kecamatan Klobang, Kabupaten Bondowoso. Gunung Ijen merupakan gunung berapi aktif dengan ketinggian 2443 di atas permukaan air laut, berdampingan dengan Gunung Raung dan Gunung Merapi. Kawah Ijen berwarna hijau kebiruan dengan kabut dan asap belerang. Fenomena lain yang terdapat di Kawah Ijen adalah blue flare atau api biru yang muncul di tengah-tengah penambangan belerang. Ketiga, yaitu simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan berisikan kesan umum yang dirasakan penulis terhadap objek. Contohnya, di pagi hari, ketika matahari mulai menyinari kawasan Kawah Ijen,
pemandangan yang indah dapat Anda nikmati, seperti panorama bunga Edelweiss dan pemandangan para penambang belerang menambah pesona kawasan wisata ini. Nah, demikian anak-anakku, kita belajar tentang struktur teks deskripsi. Mudah bukan? Nah, selanjutnya silakan anak-anakku berlatih menyusun teks deskripsi yang terdiri dari 3 paragraf. Paragraf ke-1 berisikan identifikasi, paragraf kedua berisikan deskripsi bagian, dan paragraf ketiga berisi simpulan atau kesan. Sekian anak-anakku, selamat belajar dan berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.